sekolah ini belum bisa difungsikan secara sepenuhnya. Yang tadinya ada 8 ruang kelas, baru bisa difungsikan hanya 2 ruang kelas. Saudara dorang, hari Senin 28 September 2020, Bupati Tony Tesar juga melakukan pemantauan pembangunan gedung Dukcapil serta gedung SMA YPK Penabur. Mari tong lihat punya liputan. Dengan berakhirnya purna tugas Kepala Dukcapil Kepulauan Yapen YFY Yangkau, maka Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen telah menunjuk Harold Weno sebagai pelaksana tugas Kepala Dukcapil Kepulauan Yapen. Kadis DPMPTSP ini akan menjabat sebagai PLT Dukcapil sambil menunggu surat rekomendasi dari Dirjen Kependudukan Kemendagri. Kepada Humas, Bupati Tony Tesar menyampaikan sesuai dengan aturan saat ini bahwa untuk mengganti pejabat di Dukcapil harus ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Selain itu ditambahkannya bahwa untuk memberikan dukungan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Senin 28 September 2020 dirinya juga menyempatkan diri untuk meninjau lokasi baru gedung Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah dibangun namun belum ditempati. Usai meninjau kantor Dukcapil, Bupati Kepulauan Yapen yang didampingi oleh Kadis PU juga menyempatkan diri meninjau gedung SMA YPK Penabur. Bupati Tony Tesar menjelaskan bahwa sekolah tersebut dibangun sejak kewenangan SMA masih berada di kabupaten atau belum dialihkan ke pemerintah provinsi. Sekolah yang berada di kompleks YPK Serui ini dibangun sebanyak 8 ruang kelas, namun hingga saat ini belum difungsikan secara maksimal dan hanya 2 ruang kelas saja yang bisa digunakan. Tony Tesar juga menyampaikan bahwa akan menyampaikan kepada DPRD untuk memasukkan ke dalam perubahan sehingga dapat membantu serta membangun 4 ruang kelas hingga nantinya ada 6 ruangan yang bisa difungsikan bagi sekolah tersebut. Bupati Tony Tesar berharap agar sekolah ini dapat melakukan proses belajar mengajar dengan baik lagi. Kita lihat juga bersama bahwa sekolah ini sudah dibangun sejak kewenangannya masih ada di kabupaten. Namun setelah kewenangan ditarik ke provinsi, sekolah ini belum bisa difungsikan secara sepenuhnya. Yang tadinya ada 8 ruang kelas, baru bisa difungsikan hanya 2 ruang kelas. Oleh karena itu, kami akan mencoba untuk menyampaikan kepada pihak DPR, di dalam APBD perubahan ini kita bisa menyelesaikan minimal 4 ruang kelas lagi yang ada di bagian bawah ini, sehingga seluruh fungsi ruang yang bisa difungsikan itu adalah 6, sambil menunggu 2 lagi bangunan yang ada di atas. Ini dengan keterbatasan APBD kita di dalam tahun APBD perubahan ini, kita akan mencoba untuk bisa mengakomodir secara bertahap dan diharapkan bahwa sekolah SMA Penabur ini dapat melakukan proses belajar dengan baik. Anak-anak ini bisa mendapat ruangan tempat yang lebih baik lagi, karena selama ini mereka masih menggunakan selain 2 ruang yang sudah ada, masih menggunakan ruang SMP YPK yang ada juga di Tim Liputan, Yapen Channel.